Horas! Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Perkenalkan, saya Meriana Simarmata, Unit Kerja SMK GKPS 1 Raya. Saya Obed Nego Tulim dari SMP Negeri 1 Silokahya. Saya Novayanti Saragi, Unit Kerja SMK Negeri Seni dan Budaya. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Obed. Ya, dengan Bu Mariana, apa kabar hari ini? Hari ini sampai siang hari ini saya sangat-sangat sehat sekali Pak Obed. Tidak ada kekurangan segala apapun itu juga. Puji Tuhan. Ya. Puji syukur juga bahwasanya Ibu masih tetap semangat dari setiap kegiatan Ibu di pagi sampai siang hari ini. Benar. Jadi ada hal yang ingin saya mau sampaikan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas atau diskusikan tentang bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan Ibu, apakah sesuai dengan tujuan kita atau belum. Jadi dalam hal ini Ibu harus perhatikan juga sesuai alur dikta atau tidak yang akan Ibu lakukan coaching. Jadi ada juga selanjutnya, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sebagai coaching. Jadi jangan lupa juga tentang diskusikan prinsip-prinsip coaching. Jadi prinsip coaching itu kita tahu juga ada tiga kalau salah itu. Satu itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi untuk hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seperti potensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching pada kegiatan siang hari ini. Baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching yang sebentar lagi saya lakukan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya sadar benar Pak, dengan kita bisa ataupun mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan demi pertanyaan saling berkaitan, maka dari sana kita dapat memperoleh atau meraih mendapat solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coaching. Jadi untuk berikutnya Bu, ada pertanyaan lagi. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Jadi ini secara spesifik Ibu, secara spesifik potensi yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan dari observasi yang akan dilakukan. Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak secara spesifik sama seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ingin mengembangkan teknik cara menyampaikan atau membuat pertanyaan yang sangat berbobot. Karena saya sadar benar Pak, dengan kita memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kita akan mendapat solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi itu ya Bu. Jadi ada lagi indikator-indikator yang ingin diinginkan dalam coaching kali ini Bu. Ya, indikator yang ingin saya peroleh dalam saat proses coaching nanti dengan
berjalannya coaching, maka apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi si coaching nanti akan bisa selesai dengan sangat baik dengan mengikuti segala alur-alur yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi gini Bu, kita telah melakukan observasi. Jadi demikianlah untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu untuk melakukan coaching terhadap coaching. Jadi dari observasi ini Ibu, saya harapkan dapat memberikan ataupun masukan yang terbaik, dapat menggali juga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching. Jadi hal ini Ibu, saya persilakan untuk melakukan observasi. Siap Pak. Melakukan coaching. Jadi demikian Ibu untuk observasi yang saya lakukan terhadap Ibu. Jadi dalam hal ini Ibu saya silakan dalam melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Semoga apa yang menjadi permasalahan terhadap coaching dapat diberikan solusi, jalan keluar agar dalam setiap permasalahan dialami coaching mendapatkan solusi. Saya persilakan. Siap Pak. Ibu Nova, apa kabar Ibu? Halo juga Ibu Meriana, kabar saya hari ini luar biasa Ibu Meri. Ya puji Tuhan ya Bu ya. Ya, Bu. Teringatnya Bu Nova, kemarin kan saya lihat di HP saya ternyata Ibu ada menghubungi saya. Tapi maaf ya Bu, tidak bisa saya angkat karena pada saat itu saya berada di situasi yang tidak tepat. Saya kedatangan tamu, jadi saya nggak bisa angkat telepon dari Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Nova? Oh, berarti Ibu kalau tidak sibuk hari ini Bu, bolehkah kita berbincang-bincang untuk hari ini Bu, sebentar saja? Tentu saja boleh Bu Nova. Apa yang nggak bisa dengan Bu Nova? Sekarang waktu saya ada waktu kosong, ngomong-ngomong apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Gini Bu, nantinya saya ingin meminta solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mungkin setelah saya berbincang dengan Ibu Meriana hari ini, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Memangnya Bu Nova ada masalah apa Bu? Boleh saya tahu Bu? Gini Bu Mary, ada beberapa siswa saya apabila masuk pelajaran saya bahasa Indonesia, siswa tersebut tidak begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran Bu. Bahkan tugas pun jarang Bu dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapi siswa tersebut Bu. Demikian ya Bu Nova. Baik Bu Nova. Tadi Bu Nova sudah menceritakan, sudah memberitahukan bahwa dalam proses mengajar itu ada satu siswa ya yang kurang semangat belajarnya dan juga jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi Bu Nova, apakah Ibu sudah menelusuri apa yang menjadi penyebab dari masalah itu bisa terjadi? Kalau menurut pengamatan saya Bu, saya sudah menelusurinya dan saya sudah melakukan panggilan untuk atau memanggil anak tersebut Bu. Dan saya juga sudah menanyakan kepada siswa tersebut apa yang menjadi penyebab mengapa dia begitu tidak suka pelajaran saya, khususnya pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh gitu ya Bu. Oke Bu. Lalu dari pengamatan Bu Nova, mengapa siswa tadi tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu bawakan? Setelah saya amati kan Bu, dan menanyakan langsung kepada peserta didik itu, mungkin ya Bu, karena pelajaran saya bahasa Indonesia, kan dalam bahasa Indonesia itu kan teksnya panjang-panjang. Jadi siswa itu malas membaca teks tersebut mungkin ya Bu ya. Kemudian juga siswa itu malas mengikuti pembelajaran saya karena
selain teksnya yang panjang, kemudian apalagi Bu, ada keterampilan untuk berbicara Bu, itu yang saya amati Bu. Oh, gitu. Nah, kira-kira Bu Nova, seperti apalah kondisi ideal yang Ibu harapkan yang ada pada murid Ibu tersebut? Yang saya harapkan Bu dari peserta didik saya tersebut, saya menginginkan peserta didik saya itu Bu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Itu Bu. Kalau begitu Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Sejauh ini Bu, yang sudah saya lakukan sebenarnya dari internal saya mungkin ya Bu ya. Mungkin saya itu tidak menerapkan metode pembelajaran yang baik ya, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian saya itu Bu, pembelajaran selama ini masih berpusat kepada guru Bu. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu yaitu adalah menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik juga. Kemudian yang kedua Bu, saya akan mencoba itu ice breaking di sela-sela pembelajaran dan memilih media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu. Oh, demikian ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sadar benar bahwa metode pembelajaran yang Ibu buat mungkin masih berpusat pada guru. Iya. Tapi mungkin Ibu juga pernah ya membuat metode-metode lain yang mungkin saja itu berhasil. Apakah pernah seperti itu Bu? Artinya di dalam menyampaikan pembelajaran Ibu menggunakan suatu metode dan sangat berhasil. Apakah pernah Bu? Oh, kalau masalah itu pernah Bu. Metode yang pernah saya lakukan itu Bu pada saat pembuatan, contohnya Bu materi pembelajaran membuat cerpen. Jadi pada saat itu memang saya buat itu Bu, mereka membentuk kelompok dan saya menyampaikan metode pembelajaran itu adalah pesan berantai Bu. Jadi siswa itu aktif. Nah, secara tidak langsung pesan berantai itu kan Bu, secara bergantian mereka membuat pesan. Nah, jadi setelah mereka terkumpul, pesan-pesan mereka itu terkumpul secara rapi, ada satu orang saya buat itu Bu sebagai notulennya. Jadi tanpa sadar mereka itu sudah membentuk beberapa paragraf Bu dari pesan berantai tersebut itu Bu. Berarti Ibu sebenarnya sudah pernah melakukan suatu metode di mana metode itu saya rasa berhasil. Iya, sudah berhasil. Jadi luar biasa ya Bu Nop ya. Oke Bu Nova, jika kita kasih nilai nih ya, jika kita kasih nilai terhadap metode yang Ibu gunakan tadi dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Nova, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu gunakan tadi bisa menarik minat belajar siswa? Kalau dilihat dari tingkatnya kan Bu, dari tingkat keberhasilan metode tersebut itu saya memberikan peringkat 8 Bu sampai 9. Mengapa saya katakan seperti itu? Dengan begitu Bu, ada beberapa siswa tersebut mereka itu bisa semangat lagi belajarnya gitu ya. Luar biasa ya Bu Nop ya. Baiklah, selanjutnya ya Bu Nop, apa saja rencana yang akan Ibu Nova lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Bisa dijelaskan Bu Nova? Yang pertama saya lakukan itu adalah Bu, saya akan membuat rencana pembelajaran saya. Kemudian yang kedua itu Bu, saya memilih media pembelajaran yang baik untuk anak-anak saya. Kemudian selain media Bu, saya itu akan memilih metode pembelajaran yang menarik untuk sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya.
Selain itu Bu, nanti selain metode pembelajaran yang menarik, itu saya Bu akan meningkatkan atau membuat suasana kelas saya itu akan lebih menarik dengan diselingi dengan kegiatan ice breakingnya nanti Bu. Nah itu dia Bu. Iya, tadi sudah banyak rencana-rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bagaimana untuk menarik minat siswa untuk belajar lebih giat lagi ya Bu. Baik Bu Nova, dengan demikian siapa yang bisa membantu Bu Nova dalam menyusun maupun melaksanakan rencana-rencana baik yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk menyusun rencana aksi saya itu Bu, itu yang pertama itu yang terlibat pastilah Bu kepala sekolah ya. Kemudian pasti Bapak Ibu Wakasek saya, kemudian itu Bu staf TU, kemudian itu rekan sejawat Bu yang saling kolaborasi saat ini itu Bu. Oke, terima kasih Bu Nova, sangat banyak informasi yang saya terima ya Bu. Oke, sekarang Bu Nova, kira-kira berapa lama lah Ibu bisa atau Ibu membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan atau mengerjakan rencana-rencana baik Ibu tadi? Sepertinya Bu, rencana saya itu ada agak lama karena kan rencana itu butuh proses Bu, jadi tidak instan kan Bu ya. Jadi saya itu pencapaiannya itu membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang saya katakan, tidak ada sebuah sesuatu itu yang instan. Ya benar. Itu menurut saya. Oke Bu Nova, kalau demikian kapan Bu Nova bisa memulai melaksanakan rencana itu? Wah, kalau ditanya kapan ya Bu ya, kalau boleh secepatnya mungkin ya Bu ya, saya akan terapkan kepada peserta didik saya supaya peserta didik saya itu mendapat hak belajar yang terlaksana dan pembelajaran itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dia Bu. Iya, terima kasih ya Bu Nova ya. Kemudian Bu Nova, komitmen seperti apalah yang bisa Bu Nova lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Kalau ditanya soal komitmen Bu, yang pertama itu saya harus konsisten. Artinya saya akan terus menerus melakukan rencana baik, melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua Bu, saya akan mengupdate informasi-informasi terbaru sesuai dengan pembelajaran atau materi yang dihadapi peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat maupun di luar untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan sebagai seorang pendidik Bu. Oke, selanjutnya Bu Nova, saya mau tahu juga nih, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi rencana-rencana Ibu tadi? Kalau dukungan pastilah Bu, itu terutama itu Bu, dukungan moral terutama dari keluarga ya. Kemudian yang kedua itu dukungan dari kepala sekolah, kemudian sarana prasarana saya yang ada di sekolah tersebut. Tapi terutama itu Bu, mungkin dari dukungan dari diri saya sendiri, kemauan untuk berbuat baik, itu saja Bu. Oke, baik Bu Nova. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu Nova ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Nova setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Puji Tuhan Bu, perasaan saya setelah berbincang dengan Ibu, perasaan saya lega, rasanya puas, perasaan saya tidak penat dan saya menemukan solusi yang terbaik dari Ibu. Syukurlah Bu Nova. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk hari ini Bu, saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih loh Bu sudah meluangkan waktu untuk mau
mendengarkan atau berbincang dengan saya, Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga sangat senang Bu Nova. Saya senang bisa mendengarkan apa yang menjadi cerita Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Nova buat kepercayaannya mau berbagi kepada saya ya Bu Nova. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita tadi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang, Bu, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih Bu. Saya memperhatikan tadi dari awal, pertengahan hingga akhir yang Ibu lakukan kucing terhadap Bu Nova, yang dimana Bu Nova mengalami suatu gundahan nanti atau permasalahan yang berupa permasalahan tentang pembelajaran murid. Jadi dari hasil yang saya perhatikan, saya bisa memberikan hasil kucing tadi itu adalah yang baik, yang dapat dirasakan oleh Ibu Nova. Dalam kejadian hal ini, dia dapat memberikan solusi yang terbaik dan apa yang harus Ibu Nova lakukan untuk meningkatkan pembelajaran dalam kelasnya. Jadi Ibu, di sini saya sebelum menutup ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yang dimana apa saja yang sudah dilakukan pada saat kucing terkait indikator dan karakter pencapaian yang diinginkan. Iya Pak, saat saya melakukan coaching tadi, indikator ketercapaiannya adalah apa yang menjadi permasalahan Bu Nova tadi kami bisa selesaikan dengan sangat baik melalui percakapan-percakapan yang baik dari pertanyaan demi pertanyaan. Artinya setiap pertanyaan saling berkaitan dengan satu pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan yang lain, begitu ya Pak. Jadi apa yang menjadi permasalahan Bu Nova tadi kami dapat solusinya dengan baik. Berarti ada solusi yang dihasilkan. Iya Pak. Dan setiap permasalahan yang dialami oleh Ibu Nova tersebut. Jadi Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Berdasarkan pengamatan saya terhadap observasi yang telah berjalan tadi, yang ingin saya tanyakan terakhir kali lah ini mungkin. Iya. Terakhir kali terakhir dari saya sebelumnya. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang dilakukan ini? Ya Pak, saya tetap pada kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Walaupun tadi memang saat pelaksanaan coaching saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya tetap mengarah ke sana Pak, karena saya sangat sadar benar bahwa saat kita melakukan coaching kita juga memang harus memiliki keterampilan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi akan muncul jawaban-jawaban dan di jawaban-jawaban itu akan ada solusi, kita akan dapat solusinya. Jadi artinya Pak, saya sangat sadar benar bahwa setiap coach harus memiliki keterampilan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin kalau dari pertanyaan berbobot itu seorang coach dapat melakukan keterbukaan lah ya, Iya. dengan hal apa masalah yang dirasakan. Iya. Ya Bu, demikian Ibu hasil observasi yang saya lakukan pada Ibu. Semoga
dengan hasil ini Ibu dapat memberikan yang terbaik terhadap coaching-coaching, dan kita sebagai guru juga dapat memberikan hal yang terbaik juga dalam pendidikan yang akan kita lakukan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Dan Pak. Saya juga selamat mengucapkan terima kasih Pak Obed. siang. Iya, selamat siang Pak.